Pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa doa ya'du da'waton berarti menyeru atau memanggil. Secara istilah, dakwah adalah ajakan manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama, dakwah memiliki beberapa pengertian. Ibnu Taimiyah menyebut dakwah sebagai ajakan untuk beriman dan taat pada Allah. Toha Yahya Umar mengatakan dakwah adalah upaya bijaksana mengajak umat menuju jalan yang benar. Hamka berpendapat dakwah adalah seruan amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan Ali Mahfud menegaskan dakwah adalah ajakan kepada kebaikan dan menjauhi keburukan. Kesimpulannya, dakwah berarti mengajak kepada kebaikan serta mencegah keburukan melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Berikut ayat tentang keutamaan dakwah dalam surah Al-Ahzab ayat 45-46. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Keutamaan dakwah. Allah memerintahkan manusia untuk berdakwah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 45-46. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dari sini kita pahami bahwa dakwah adalah kewajiban setiap muslim untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Objek dakwah disebut mad'u, yaitu orang yang didakwahi. Mad'u diajak menuju agama Allah dan kebaikan. Objek dakwah meliputi seluruh manusia, bahkan seorang dai pun pada waktu tertentu bisa menjadi mad'u. Materi dakwah. Materi dakwah disebut al-maudu'. Maksudnya adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh subjek dakwah kepada objek dakwah. Secara umum, materi dakwah mencakup 4 hal. Yang pertama, akidah, keyakinan. Yang kedua, syariah, hukum. Yang ketiga, akhlak, tingkah laku. Yang terakhir, muamalah, hubungan sosial. Metode dakwah. Metode dakwah atau asalibud dakwah adalah cara-cara yang digunakan oleh seseorang dai dalam berdakwah agar maksud dari dakwah tersebut tercapai. Berikut ayat tentang metode atau cara dakwah dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Berdakwah dengan hikmah. Berdakwah dengan hikmah yaitu ucapan yang jelas dan tegas dengan sikap bijaksana yang dapat membedakan antara hak dengan yang batil serta mengandung banyak makna. Hikmah memiliki beberapa penafsiran. Yang pertama, Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ucapan ringkas yang mengandung banyak makna. Yang ketiga, manfaat serta rahasia dari setiap hal. Mau'idah hasanah. Berdakwah dengan mau'idah hasanah berarti menyampaikan dakwah dengan nasihat yang baik, penuh kelembutan dan menyentuh hati. Cara ini menekankan kata-kata yang sopan, ramah, serta disampaikan dengan penuh kasih sayang. Dengan metode ini, orang yang mendengarkan akan merasa dihargai dan lebih mudah menerima kebenaran yang disampaikan. Mujadalah ahsan. Mujadalah ahsan adalah berdakwah dengan cara berdialog atau berdebat dengan cara yang terbaik. Dalam berdiskusi, kita harus menjaga adab, tidak merendahkan lawan bicara, dan berusaha menggunakan argumen yang logis serta berdasarkan dalil. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menemukan kebenaran bersama. Memberi teladan.
Memberi teladan adalah metode dakwah dengan memperlihatkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, berperilaku jujur, disiplin, dan santun. Keteladanan sering lebih kuat daripada nasihat, karena orang lain bisa langsung melihat bukti nyata dari akhlak yang ditunjukkan. Rasulullah SAW pun dikenal dengan sebagai teladan terbaik bagi umat Islam. B. Memperhatikan kondisi orang yang didakwah. Rasulullah SAW selalu memberikan pengajaran kepada seseorang sesuai kadar pemahamannya, serta selaku menghargai perasaan orang yang didakwahi. C. Berkata dengan perkataan yang jelas, ringkas, dan tidak terburu-buru. Rasulullah tidak pernah berbicara tergesa-gesa. Beliau selalu berbicara dengan tutur kata yang jelas. D. Metode at-targhib wa at-tarhib. Rasulullah dalam berdakwah memberikan motivasi at-targhib atau dorongan kepada sahabatnya untuk melakukan amal saleh dan memberikan peringatan atau ancaman atau biasa disebut dengan at-tarhib. E. Metode visualisasi. Metode visualisasi merupakan metode pendekatan yang memanfaatkan elemen visual untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan. F. Metode analogi, yaitu teknik menyampaikan ajaran Islam dengan menggunakan perumpamaan atau perbandingan dari hal-hal yang sudah dikenal, dipahami, atau dekat dengan kehidupan sehari-hari. G. Metode tasbih, yaitu cara menyampaikan ajaran Islam dengan menggunakan analogi atau perumpamaan untuk menjelaskan konsep yang rumit, abstrak, atau tidak terlihat. H. Metode menggunakan media teks. Maksudnya, metode penyampaian materi dengan memanfaatkan tulisan atau teks sebagai media utama. Misalnya buku, artikel, modul, atau lembar kerja, sehingga peserta dapat membaca, memahami, dan mendiskusikannya. I. Metode bercerita. Maksudnya, metode penyampaian dengan menyajikan kisah atau cerita yang menarik. Biasanya dipakai untuk menanamkan nilai moral, agama, maupun pesan kehidupan secara lebih mudah dipahami dan diingat. B. Khotbah. Khotbah adalah penyampaian pesan, nasihat, atau ajaran agama kepada orang banyak secara lisan dengan tujuan memberikan bimbingan, pencerahan, dan motivasi agar hadirin lebih taat kepada Allah dan berakhlak mulia. Syarat khatib. Khatib yang hendak melaksanakan khutbah harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. A. Muslim laki-laki, balik, berakal, berakhlak baik, dan bukan ahli maksiat. B. Mengetahui dan memahami ajaran Islam. C. Mengetahui syarat dan rukun khutbah Jumat. D. Dapat membaca ayat Al-Quran, hamdalah, syahadat, dan doa dengan baik, serta mampu berbicara di depan umum dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Syarat sah khutbah Jumat. A. Khutbah dimulai setelah tergelincirnya matahari masuk waktu zuhur. B. Khatib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. C. Khatib harus laki-laki. D. Khatib wajib menutup auratnya. E. Khatib duduk di antara dua khutbah. F. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas sehingga dapat didengar oleh semua jamaah. G. Khutbah dilakukan dalam keadaan berdiri bila mampu. H. Khatib hendaknya memiliki ilmu dan wawasan yang luas tentang ajaran Islam, terutama tentang akidah, akhlak, dan ibadah. I. Hendaknya tertib dalam melakukan rukun khutbah. Rukun khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat terdapat rukun yang harus dipenuhi. Rukun khutbah Jumat harus dikerjakan oleh khatib. Khatib tidak boleh meninggalkan rukun tersebut. Berikut rukun khutbah Jumat yang harus dipenuhi sang khatib.
A. Membaca hamdalah atau pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Membaca 2 kalimat syahadat tauhid dan rasul. C. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. D. Berwasiat takwa dan hal-hal yang bermanfaat. E. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. F. Berdoa pada khutbah kedua untuk kaum muslimin. Sunnah-sunnah khutbah. Sunnah-sunnah khutbah Jumat terdapat amalan-amalan sunnah ketika khatib melaksanakan sholat Jumat. Amalan-amalan ini apabila dikerjakan akan mendapat pahala. Jika ditinggalkan, tidak mendapat apa-apa. Berikut sunnah-sunnah saat berkhutbah. A. Khatib duduk dahulu setelah salam pembuka hingga muadzin selesai azan. B. Khutbah dilakukan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi. C. Khutbah disampaikan dengan bahasa yang fasih, jelas, sederhana, mudah dipahami, dan disampaikan dengan semangat. D. Khatib menghadap ke jamaah ketika berkhutbah. E. Memendekkan khutbah dan memperpanjang salat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka panjangkanlah salat dan pendekkanlah khutbah. Sesungguhnya di antara untaian kata yang indah itu ada daya penarik, bagaikan sihir." HR Muslim. F. Tertib dalam rukun-rukun berkhutbah. G. Khatib segera turun selesai khutbah, baru kemudian iqamah. C. Tablik. 1. Keutamaan tablik. Tablik secara bahasa berarti menyampaikan, sedangkan secara istilah adalah menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Tablik merupakan salah satu cara menyebarkan agama Islam yang dulu menjadi tugas utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Rasulullah wafat, tugas ini dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk meneruskan tablik. Meskipun bukan seorang ulama, siapapun yang melihat kemungkaran wajib mencegahnya sesuai kemampuan, dan siapa yang mengetahui suatu kebenaran wajib menyampaikan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. HR Al-Bukhari. Tablik menempati kedudukan penting dalam dakwah, yaitu sebagai bagian dari sistem dakwah sekaligus sebagai pelaksanaan operasional dakwah. B. Tablik sebagai operasional dakwah. Tablik adalah operasional dakwah Islam yang menyebarkan ajaran Islam sehari-hari. Disampaikan lisan dan tulisan, jelas dan tidak memaksakan. Tujuannya: 1. Merealisasikan ajaran Islam. 2. Mencapai ketentraman dan kebahagiaan. 3. Membangun kepribadian umat Islam yang kuat. Berkaitan dengan akidah dan ibadah, menyebarkan risalah Islam dengan metode terang. A. Fungsi tablik bagi makhluk atau objek tablik. Yang pertama, mengembangkan dan meningkatkan jiwa, hati, akal, serta jasmani. Kedua, membantu makhluk mendapat pemahaman akidah yang benar. Ketiga, membantu makhluk menjalankan ibadah sesuai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, membantu dalam bermuamalah, beretika, dan berakhlak baik. Kelima, menanamkan pemahaman tentang urusan agama. B. Fungsi tablik dalam berkegiatan tablik. 1. Mengukuhkan atau menguatkan potensi tablik dalam berbagai faktor terdapat pada 3 sektor utama, yaitu ibadah, akidah, dan muamalah. Kedua, menguatkan tablik jiwa, akal, dan kehidupan manusia. Kuatnya tablik dalam hati manusia akan membuat mereka lebih menghormati dan memuliakan, lalu meningkatkan dan mencintai tablik dan masuk ke barisan orang yang mengamalkan. Ketiga, memperdalam pemahaman tablik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jelas pemahaman tablik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin besar manfaat dan faedahnya bagi tablik itu sendiri. Fungsi tablik terhadap mubalik. Sarana menyampaikan ajaran Islam.
Tablik menjadi media bagi mubalik untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada umat. Alat dakwah. Tablik membantu mubalik dalam menjalankan kewajiban dakwah sesuai perintah Allah. Penyambung ilmu. Melalui tablik, mubalik dapat menyalurkan ilmu agama yang dimiliki agar bermanfaat bagi masyarakat. Membina umat. Tablik membantu mubalik membimbing umat menuju pemahaman dan pengalaman ajaran Islam yang benar. Syarat mubalik: beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki ilmu agama yang cukup dan benar, berakhlak mulia dan menjadi tauladan, ikhlas dalam berdakwah bukan mencari keuntungan duniawi, mampu berkomunikasi dengan baik dan bijak, serta dalam menyampaikan pesan, sabar, tawaduk, dan menghargai pendengar. Etika dalam menyampaikan tablik. Yang pertama, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menggunakan bahasa yang sopan, mudah dipahami, dan menyentuh hati. 3. Menyampaikan sesuai kemampuan dan ilmu yang dimiliki. 4. Menghargai audiens. 5. Memberi teladan yang baik.